Trans 7 melecehkan pesantren tapi malah didukung oleh para netizen. Semua bermula dari program Expose Uncensored yang tayang Senin kemarin. Acara itu menyoroti kehidupan santri di pondok pesantren Lirboyo Kediri, tapi narasinya bikin banyak orang naik darah. Nggak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu media sosial Trans 7. Bahkan LBH Ansor Kota Kediri ikut turun tangan, menyebut tayangan itu tidak mendidik dan bisa mencemarkan nama baik pesantren. Setelah diserang dari berbagai arah, Trans 7 minta maaf secara resmi. Mereka mengaku teledor dalam proses penayangan dan menyesal atas dampaknya. Meski begitu, muncul perdebatan di sosial media. Ada yang menyesalkan hal itu terjadi. Tapi, tak sedikit pula yang membela Trans 7. Menurut mereka, tayangan tersebut memang fakta yang terjadi di pesantren. Pernyataan sikap kami atas tuntutan dari himpunan alumni dan santri Lirboyo Jabodetabek atas tayangan Trans 7 yang dianggap melecehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo, tadi saya sampaikan. Saya sebagai Direktur Produksi Samina Watona. Jadi kami sampaikan juga terkait dengan membuat persepsi yang baik terhadap pesantren. Kebetulan tanggal 22 Oktober ini hari santri. Jadi nanti kami akan kaitkan antara pesantren dengan santrinya, hubungan santri dengan kiai. Jadi ya, insya Allah enggak cuma sekedar. Karena kalau beritanya cuma 2-3 menit memang nggak tergambar hubungan yang mendalam. Ya betul. Insya Allah enggak. Insya Allah nanti kurang lebih ya, lebih dari 5 menit, antara 7 sampai 8 menit. Jadi bisa tergambar. Dan yang untuk yang lainnya, kami akan menjawab surat, walaupun secara harusnya 1 minggu. Terhadap surat ini, secara lisan kami sudah menyampaikan semua, kami menjawab, tetapi kami akan menjawab secara tertulis. Dan insya Allah sebelum matahari terbit, surat dari kami sudah sampai ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Timasal. Mungkin sore ini kami sudah sampaikan permohonan pernyataan sikap kami atas surat ini melalui WA agar lebih cepat dulu gitu. Dan juga seluruh tayangan di platform terkait berita kemarin itu sudah tidak ada. Masih ada. Kalau di platformnya Trans 7 udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Di IndiHome masih ada, di IndiHome. IndiHome masih ada. Dan nanti kami akan nanti kami akan ngubungin. Nanti kami akan cek ke IndiHome untuk minta di take down. Kemudian yang lainnya di luar tuntutan ini tadi ada diminta pertemuan atau tabayun antara PH dengan si Masal. Mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap
Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong. Baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Guys, ini ada info terbaru ya terkait tagar boykot Trans TV viral dianggap lecehkan kiai dan pesantren. Waduh ya, ini aku dapat dari warganet, tapi itu fakta bukan ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys, ini lagi viral banget ya terkait Trans TV mau diboykot ya. Nah ini kita lihat seperti apa. Tagar boykot Trans 7 ramai di media sosial gara-gara segmen Expose Unsensor dianggap melecehkan para kiai dan pesantren di Lirboyo. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop net. Oh ini guys ya tuh, dia ngasih di tangannya dan masuk ke kantong ya. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Nah, profil Kiai Haji Anwar Mansur, ulama sepuh Lirboyo yang diduga dilecehkan Trans 7 ya, karismatik dan disegani. Asik. Baru-baru ini dalam program tersebut muncul judul yang menyebut santrinya minum susu aja kudu jongkok, kiainya kaya raya tapi umatnya kasih amplop. Waduh, ini PBNU protes keras tayangan Expose and Unsensor ya. Trans 7 Gus Yahya ya, melecehkan pesantren dan tokoh NU, berpotensi ganggu harmoni sosial guys. Aduh, sekelas TV nasional kok gitu ya. Kritik pun bermunculan, banyak yang menyebut stasiun televisi ini, khususnya tim produksi dalam program tersebut, sudah kehilangan empati dan... Nah, ini Direktur Trans 7 minta maaf ke pesantren Lirboyo, akui lalai tak lakukan sensor mendalam materi luar ya. Etika jurnalistik, karena mengemas isu agama seolah bahan hiburan tanpa riset dan tanpa rasa hormat. Atau jangan-jangan program tersebut terinspirasi konten kreator El Pixman yang suka parodiin oknum tokoh agama dan jamaah yang dianggap lucu. Aduh, tapi masa iya ya sekelas TV nasional ngikutin kreator kecil? Tapi bagaimana nih menurut kalian? Waduh. Assalamualaikum. Nah ini ada Trans 7 harus minta maaf secara terbuka terhadap pengasuh PP Lirboyo. Wah ini kan bukannya pengacaranya si Syahara guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khas banget. Lama saya tidak bikin VT, namun malam ini saya harus bikin VT sebagai bentuk reaksi Asik. terhadap pemberitaan oleh salah satu media nasional yaitu Trans 7 dalam acara Expose, di mana dalam pemberitaan itu media ini memframing dengan narasi yang negatif terhadap salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Media ini tidak paham, tidak tahu, dan tidak pernah mengalami tradisi kehidupan di pesantren, kemudian memberitakan seolah-olah paling paham.
dengan narasi negatif lagi. Saya sebagai pengurus Ansor, sebagai ketua LBH Ansor Kota Malang, Tuh kan. meminta media ini, Trans 7, untuk minta maaf secara terbuka atas pemberitaan yang berkonotasi negatif terhadap salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ini. Sekali lagi saya tegaskan, Trans 7 harus minta maaf secara terbuka berkaitan dengan pemberitaan yang berkonotasi negatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hari ini Lirboyo memanggil. Nah, ini ada ramai seruan boikot usai tayangan kehidupan pesantren ya. Trans 7 minta maaf, akui lalai guys. Kami sebagai santri tersakiti hati kami. Karena masai kami dihina. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf. Nah itu guys ya, ada permintaan maaf langsung dari pihak Trans 7 guys ya, terkait beritanya ini guys ya. Nah menurut pendapat kalian gimana setelah melihat info dari ini ya, tadi kenapa ada LBH Ansor ya. Nah ya, ini ada beberapa orang ya menyerukan ramaikan seruan boikot usai tayangan kehidupan pesantren ini guys ya. Kan tadi kan beranggapan bahwasanya pantesan kiai-kiai ya tajir gitu guys. Apakah kalian setuju dengan apa yang udah diutarakan oleh Trans 7 itu guys ya, beritanya tentang pesantren, kehidupan pesantren ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang baru mampir nih ya, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin, dan aku juga ada channel kedua aku guys, yaitu Kelvin Reaction. Aku biasa juga upload di sana berita-berita yang lagi viral. Kalau misalnya di sini jam tayangnya penuh, aku biasanya tayang di sana juga guys, di Kelvin Reaction. Kalian jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Dan sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, dan buat kalian sudah selalu, maksudnya selalu mampir di video-video aku. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan sehat selalu ya guys ya, dan berkah ya. Nah sekian guys.